Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Edo, Pak. Edo kemana? Minggat. Sakit. Ya, nanti kalau temannya sakit nanti dijenguk ya. Ya, Pak. Baiklah, selanjutnya di sini siapa ketua kelas? Ada. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bagus. Jadi mengapa kita pentingnya berdoa sebelum belajar itu? Jadi supaya kita saat belajar itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita nanti, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran coba diperiksa dulu kerapiannya. Sudah rapi semua belum? Sudah, Pak. Lihat dulu kiri kanannya ada sampah, ada. Sudah. Dulu sampah-sampahnya. Sebelumnya belajar tentang apa? Lingkungan sehat. Oh iya, baiklah. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan di rumah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia yaitu dongeng dan matematika tentang mengenal pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mendengarkan dongeng, Bapak harap kalian itu mengetahui isi dongeng serta memahami isi dongeng yang Bapak bacakan. Dan juga dengan melihat gambar yang Bapak berikan ini, Bapak harap kalian dapat mengetahui tentang pecahan serta dapat menjelaskan tentang pecahan. Baiklah, selanjutnya sebelum memulai pelajaran kita nyanyi lagu wajib nasional dulu. Coba kita berdiri dulu dan nyanyi lagu wajib dulu. Jadi ya Pak? Ya, diri. 1, 2, lagu kita di sini nyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, Pak. Siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dibagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, bagus. Silakan duduk kembali. Kalau sudah menyanyikan lagu wajib, mengapa kita perlu menyanyikan lagu wajib? Supaya kita itu bisa menghargai serta menghormati pahlawan kita yang sudah berjuang untuk negara kita. Amin. Nah, baiklah, selanjutnya kita mulai pembelajaran kita. Coba dibuka di halaman 4. Nana dibuka di halaman 4-nya. Ya, Pak. Di situ ada gambar kebersamaan di rumah, gambar kebersamaan di rumah Siti. Coba diamati gambarnya. Dicermati bacaannya. Coba di sini siapa yang mau baca? Saya, Pak. Coba Robi baca. Ya. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari ini. Ayah, ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ya, bagus. Coba beri tepuk tangan dulu untuk Robi. Nah, dari cerita kebersamaan di rumah Siti tadi, kira-kira apa saja contoh kebersamaan di rumah? Coba siapa yang bisa? Siapa? Coba Alia. Bergotong royong membersihkan, membantu ibu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Alia. Selanjutnya, apalagi contoh kebersamaan di rumah? Siapa lagi yang bisa? Coba Ahmad Khairul Anam. Baiklah Pak, yang ada di gambar ini kita saling harus tolong menolong. Misal ibu membersihkan depan rumah, kita membersihkan depan rumah juga untuk membantunya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Anam. Ya, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kita tuh harus setiap hari Minggu itu Siti dan keluarganya itu melakukan kegiatan kebersamaan di rumah bersama-sama seperti membersihkan depan rumah, memberi
ayam makan serta membersihkan selokan. Nah biasanya setelah membersihkan halaman dan lain-lain itu mereka melakukan makan bersama. Setelah itu biasanya ayah Siti itu akan membacakan dongeng untuk Siti. Di sini biasanya dongeng yang dibaca itu ada banyak sekali ya. Salah satunya ini cerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sini Bapak akan bacakan ini ya. Didengarkan dengan baik. Ya, Pak. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal dia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Di sini ular berbicara. Ular, dengarkan ucapkan wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Dibalas oleh tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan berani mengancam. Kalau hanya mengancam seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah dalam mendengarkan ejekan tikus. Dia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang tidur dengan pulas. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus pun segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura muak. Dia mulai mutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus pun membalaskan kata ular, tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada yang lain. Jika kau memakanku, maka aku akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Dia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi ular berbicara. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus, tentu bukankah kita bisa berteman dan tentu kita dapat mencari makanan? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memakan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Di sini dari cerita yang Bapak bacakan tadi, kira-kira tentang apa? Ayo. Tentang ular. Iya benar. Dari sini apa hikmah yang bisa kita petik dari cerita tikus dan ular ini? Coba siapa yang bisa? Ayo. Coba Ahmad Khairul Anam. Baiklah, saya mendengar cerita tadi itu tentang keangkuhan sang tikus terhadap ular. Iya benar. Coba kasih tepuk tangan anak. Siapa lagi yang bisa? Ayo. Dari cerita ini tentang apa? Tentang yang kita hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Kerakusan tikus. Ya benar. Kasih tepuk tangan alianya. Nah, jadi di sini nih dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita itu harus hidup rukun. Dengan hidup rukun itu kita bisa mendapatkan banyak teman serta bisa saling membantu satu sama lain. Nah setelah membacakan dongeng, biasanya ibu Siti itu membawakan donat untuk Siti, Ali dan ayahnya. Nah, donat yang dibawakan oleh ibu Siti itu biasanya dipotong menjadi 2 bagian. Coba dibuka di halaman 7 itu. Ya, Pak. Coba diamati gambarnya. Donatnya dibagi 2, Pak. Ya, di halaman 8 ada teksnya. Coba siapa yang mau baca teksnya? Ayo. Ya, Pak. Nah, coba Amel. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, baiklah, terima kasih pada Amel. Kasih tepuk tangan dulu untuk Amel, ayo. Nah, di situ setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Nah, di situ kue yang dipotong itu menjadi setengah bagian. Nah, tahu tidak setengah itu disebut apa, ayo? Bagian dari apa? Ya, betul. Di sini pecahan itu adalah istilah dalam matematika yang memiliki dua angka, yaitu penyebut dan pembilang.
mana Pak penyebut, yang mana Pak? Pembilang itu yang berada di atas atau yang akan dibagi, sedangkan penyebut itu yang ada di bawah. Misalkan contohnya setengah, setengah itu setengah atau Setengah itu tuh berapa? setengah atau 1/2. Nah, yang ini disebut pembilang. Oh. Yang ini disebut penyebut. Oh, begitu ya, Pak. Nah, coba sudah paham sampai sini? Coba yang mana pembilang, mana yang penyebut? Atas pembilang, bawah penyebut. Iya, bagus. Tepuk tangan pabrik. Nah, coba diperhatikan di gambar yang halaman 8 itu. Ya, Yang gambar donat itu. Iya, Nah, diperhatikan dulu. Ada gambar 2 donat ya. Iya Pak. Nah, dari kedua donat itu coba kalian bandingkan terlebih dahulu. yang mana? Beda Pak. Beda, Pak. Beda. Coba, Yang ini kecil, yang ini gede. Kenapa yang di atas itu disebut setengah, sedangkan yang bawah bukan setengah? Ayo. Coba cek angkat tangannya, ayo. Andini ya. Saya Coba Pak. Andini dulu, ayo. Karena ini dibagi 2 Pak. Yang mana? Sedangkan itu ada 1/2 seperti Bapak bilang. Nah ini ada 2 bagian Pak dari 1 donat tadi. Jadi dia disebut setengah. Iya, Pak, bagus. ada lagi Pak, Bagus. Pak. Kasih tepuk tangan Andini. Coba yang laki-laki, coba. Coba Pak. Pak Hairul Anam, ayo. Kalau menurut saya Pak melihat gambar di sini, kalau yang utuh ini adalah pembilang, sedangkan yang dibagi ini adalah penyebut. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan Hairul Anam. Bagus, tepuk tangan Hairul Anam. Jadi, di sini Nah, itu ada Pak gambar donat. ya perhatikan di buku kalian atau di sini juga bisa. Mengapa yang atas disebut setengah, yang bawah coba diperhatikan dulu. Mengapa yang atas disebut setengah, yang bawah bukan setengah? Jadi yang atas ini dibagi menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama besar. Dan yang bawah ini dibagi 2 juga, tetapi ukurannya berbeda. Jadi itulah mengapa disebut setengah. Oh, salah Pak. Setengah itu setengah itu bisa dilambangkan dengan 1/2. Iya Iya, Pak. Pak. Di sini Bapak ada permainan. Coba siapa yang mau mengisi ini? Untuk mengisi ini kita nyanyi lagu Balonku dulu. Saya ini Sambil menyanyikan. apa balon? Di sini coba siapa yang mau mengisi ini? Siapa yang bisa? Ayo. Coba Alia dulu. Alia, ayo maju. Iya, Pak. Isi salah satu aja. Ini. Di sini misalkan 1/4, nanti bikin garis mana dia yang 1/4 Baik, bagian. Pak. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan ke Alia. Benar nggak itu? Benar. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan lagi ke Alia. Jadi, mengapa ini 1/4? Coba Alia, mengapa ini disebut 1/4? Karena Pak di dalam satu benda ini terbagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya kalau 1/4 itu diarsir salah satu. Coba lihat diarsir dulu salah satunya. Diarsir. Nah, Oh iya. bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk lihatnya. Baiklah, kita lihat, silakan duduk. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau mencoba? Saya Pak. Coba Kiboy dulu. Itu Kiboy kan saya maju dulu. Coba 1/3, yang mana 1/3? Enggak mau ke 1/2. Ya, nggak apa-apa. Coba. Kenapa ini boleh disebut yang ini 1/3? Karena dalam satu bangunan ini dibagi 3 Pak. Jadi 1/3 Pak. Coba diarsir dulu 1. Masih kecil sih. Ya. Iya, dia karena itu. Tepuk tangan dulu Kiboy. Oke, di sini satu lagi, siapa yang mau coba? Ayo, tadi ini silakan maju. Nanti kena bulan dan nanti itu ya Allah. Dia Ini. memang yang bulat-bulat. Seperti itu. Ya, lu, ya. Iya Pak. Nah, coba kenapa ini disebut 1/2 tadi? Karena bulat.
Karena Coba temannya perhatikan dulu. Di suatu benda ini ada dua bagian yang sama besarnya. Nah, coba diarsir satu dulu. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi di sini mengapa disebut 1/2, 1/3, 1/4 dan diarsir salah satunya? Jadi di sini yang diarsir ini adalah disebut pembilang dan yang tidak diarsir dari keseluruhan ini disebut penyebut. Ini dilambangkan 1/4 ini yang diarsir 1 ini. Oh, iya, Sedangkan Pak. penyebut itu jumlahnya ini penyebut. Nah, baiklah. Sudah paham sampai situ? Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang dongeng dan juga mengenal pecahan. Coba di sini siapa yang bisa menyimpulkan? Coba di sini siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba April. Hari ini kita belajar tentang dongeng dan pecahan. Iya, bagus. Tangan dulu. Coba yang lain siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Coba Robi. Hari ini kita belajar dongeng tentang hidup lucu. Iya, bagus. Nah, coba tepuk tangan dulu untuk Ibu. Ibu, coba apa, Boy? Hari ini kita belajar tentang apa Pak? Kebersamaan sama tentang pecahan donat Pak. Oh, siap. Bagus, tepuk tangan di sini, Boy. Tadi hari ini kita belajar tentang kebersamaan di rumah, tentang dongeng dan juga mengenal pecahan. Ya, bagus. Baiklah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita akan belajar tentang hidup rukun untuk pertemuan selanjutnya ya. Mungkin untuk tugasnya dibuka di halaman 11. Di halaman 11. Nah, itu dikerjain di rumah ya, dibantu sama ibu atau bapaknya ya. Besok dikumpul ya, Pak? Ya, besok dikumpul. Iya, Pak. Besok di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Pak. Nah, di sini siapa ketua kelas tadi? Mana? Ya, pimpin doanya. Kita akhiri dulu pembelajaran kita. Baiklah teman-teman, telah berakhir sudah materi kita atau pengajaran kita pada hari ini. Belajar kita, ala baiknya kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.